Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak dan Mas MA6? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah pada makan apa belum? Sudah. Ada yang puasa enggak? Wajar. Terima kasih. Hari ini adalah pertemuan kita yang selanjutnya adalah membahas tentang aspek pemasaran di perkuliahan studi kelayakan bisnis. Hari ini adalah pertemuan kita sebelum kita panjenengan semua mengikuti ujian akhir semester. Mbak dan Mas semuanya, sebelum saya memulai materi, nanti akan ada diskusi di setiap kelompok yang sudah mulai dibagi pertemuan kemarin. Monggo untuk tiap kelompok bisa mempersiapkan diri. Kemarin Bu Neri sudah memberitahu di pertemuan sebelumnya materi tentang aspek pemasaran. Dibagi oleh 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Nanti di setiap kelompok akan mempresentasikan atau menyampaikan materi tentang aspek pemasaran sebelum Bu Neri nanti memulai presentasi di dalam perkuliahan hari ini. Sebelum perkuliahan hari ini dimulai, Mbak dan Mas, saya absensi dulu nggih. Yang pertama Mas Ahmad Zulfakar, Alvina Fitri, Arin Hilda, Aziz Laili, Bahirotul, Devita, Dia, Dwi, Dia Ayu, Eka Novianti, Faizul, Penny, Wanda, Hesti, Isomudin, Karina, Kanilatul, Lailatul, Lula, Lutfiani, Mafilo ada enggak? Maulida, Muafa, Muhammad Adrian, Mutiara, Nadia, Nanda Syukuril, Nafi, Nia, Novi, Octavia, Putri, Rizka, Rizkiana, Rodotus, Safina, Sylvia, Siti Khalifah, Siti Nur Khalifah, Umi Farga, Umi Zahrotul, Fia, Fisa, Wahid Nugroho, Widya, Zolan, Ima, Ita, Vina, Betrin, Siti Ismani. Semuanya masuk semua hari ini, Mbak dan Mas? Alhamdulillah. Terima kasih. Hari ini setelah presensi, Bu Neri akan menampilkan tentang RPS, yaitu sebagai acuan panjenengan selama perkuliahan di studi kelayakan bisnis. Di RPS ini, di RPS studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama adalah latar belakang mengenai tentang pengertian dari aspek pemasaran. Yang kedua tentang aspek-aspek dalam pemasaran. Yang keempat adalah analisis pemasaran. Yang kelima adalah tentang pasar dan sarana. Yang keenam adalah bauran pemasaran. Yang ketujuh adalah perencanaan pemasaran. Di dalam menjelaskan tentang aspek pemasaran ini,
ini merupakan acuan kita di dalam setiap perkuliahan atau materi yang sudah disampaikan. Di dalam aspek pemasaran terdapat ada satu perkenaan tentang promosi, strategi pemasaran, bauran dan distribusi produk. Mbak dan Mas, hari ini kemarin yang sudah Bu Neli memberikan arahan kepada panjenengan semua, ada 3 kelompok yang Bu Neli tunjuk untuk berdiskusi tentang materi yang sudah saya siapkan. Monggo untuk kelompok pertama dan kelompok kedua untuk bisa berdiskusi mulai dari sekarang. Monggo. Sudah ya? Sudah berdiskusi? Terima kasih Mbak dan Mas. Setelah ini Bu Neli akan memaparkan materi tentang aspek pemasaran. Di dalam sebuah studi kelayakan bisnis terdapat banyak hal komponen-komponen yang harus panjenengan pelajari dan Bu Neli sudah siapkan di RPS disiapkan, nanti panjenengan bisa baca sendiri. Hari ini adalah tentang aspek pemasaran. Di dalam aspek pemasaran, materi hari ini yaitu tentang yang pertama, tentang pengertian dari aspek pemasaran. Aspek pemasaran segala hal yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dalam memasarkan produk dan jasa mereka. Jadi aspek pemasaran ini adalah bagaimana mempromosikan sebuah produk atau jasa yang dimiliki oleh pelaku bisnis, orang-orang yang bergerak di dalam sebuah bisnis. Jadi kelak nanti misalnya panjenengan ingin melakukan sebuah bisnis produk, bagaimanakah memasarkan sebuah produk itu agar diminati oleh para konsumen atau customer di dalam sebuah jenengan ketika memasarkan sebuah produk. Ketika produk jasa, di dalam memasarkan produk jasa, contohnya saja misalnya hari ini adalah ekspedisi, pengiriman barang, itu kan jasa. Dari kota satu ke kota yang lainnya. Bagaimanakah sebuah produk jasa pelayanan produk aspek pemasaran ini sangat perlu disosialisasikan, dipublikasikan, dipromosikan agar masyarakat itu mengetahui bahwasanya di dalam sebuah produk barang atau jasa sekarang itu banyak pengiriman yang 1 hari sampai bisa. Berarti apa? Mulai promosi ada CMT sehari langsung sampai. Pos juga ada lagi JME dan sebagainya. Tergantung nanti panjenengan mempromosikan agar banyak customer atau pelanggan konsumen yang tertarik untuk memakai jasa karena pintar dan jeli melihat market agar pemasaran itu lebih baik. Yang selanjutnya yaitu ada bagaimana memasarkan sebuah produk.
Misalnya hari ini adalah tentang aspek pemasaran, bagaimanakah memasarkan produk nyuwun sewu sebelum pasca pandemi, ada pandemi COVID-19. Memasarkan sebuah masker. Jadi setiap orang wajib pakai masker. Kalau hukumnya wajib, setiap orang pasti akan beli. Bagaimanakah memasarkan sebuah produk masker? Jadi ada klasemennya sendiri-sendiri, ada segmennya sendiri-sendiri. Jadi kelas yang biasa, tengah, ada yang mahal dan berlisensi. Tergantung minat dari customer atau pembeli yang ingin membeli produk dan menggunakan jasa sebagai sebuah aspek pemasaran agar suatu bisnis bisa berjalan dengan baik dan dicintai oleh banyak orang. Tentunya ketika produknya bagus, pasti produknya akan laku. Ketika jasanya, pelayanannya bagus, pasti juga akan banyak yang menggunakan jasa kita. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah slide yang kedua. Di sini adalah membahas tentang strategi pemasaran. Di dalam sebuah aspek pemasaran ada namanya strategi pemasaran. Bagaimanakah perencanaan untuk memasarkan sebuah produk dan jasa itu harus mempunyai strategi di dalam sebuah pemasaran. Segmennya ingin siapa, siapa yang ingin dituju, siapa yang ingin misalnya menggunakan jasa kita. Makanya di dalam dunia pemasaran atau aspek pemasaran nyuwun sewu, nanti hari ini kan semester ini dia mengambil konsentrasi, misalnya ada yang pemasaran gitu, ada pemasaran, keuangan, sumber daya manusia. Di aspek pemasaran bagaimanakah kita dilatih dan belajar untuk memasarkan sebuah produk dan jasa. Sebuah perusahaan bisa diakui benefit, laku barangnya, jasanya bagus semuanya karena sebuah ada segmen pasar yang dituju oleh setiap perusahaan atau pelaku bisnis. Itulah segmen dari sebuah pemasaran. Di dalam sebuah segmen, di dalam strategi pemasaran harus tahu tentang target pasarnya. Siapa yang harus dituju? Apa misalnya jenengan membuat produk masker yang kelasnya nyuwun sewu, 1 kardus 25. Berarti yang dituju adalah klasmen orang menengah ke bawah. Ada produk masker yang lisensinya misalnya sudah berlisensi dan sebagainya, mungkin dia 1 kardus hampir lebih 100.000. Tergantung bagaimanakah setiap perusahaan atau bisnis ingin menargetkan pasarnya itu di klasmen strateginya seperti apa. Yang kedua adalah pesaing. Jadi persaingan. Di dalam sebuah strategi pemasaran harus paham namanya pesaing atau sebuah ini loh. Artinya saingan antara sebuah produk 1 dan 2. Sekarang nyuwun sewu seperti produk kecantikan. Tidak hanya Sari Ayu atau Mustika Ratu atau Wardah. Sekarang ada MS Glow, ada misalnya Scarlett, ada misalnya Dior dan semuanya bersaing-saing untuk membuat para pengguna produk skincare atau orang-orang customer yang membeli produk itu lebih nyaman dan lihat hasilnya kalau dalam tanda kutip mereka bergerak dalam bidang skincare. Kalau jasa berarti banyak promosi. Ketika berapa kilo yang ingin dikirimkan, berarti nanti ada potongan harga. Seperti kita sebuah membeli jasa telekomunikasi atau jasa ini loh, kayak kuota dan semuanya itu kan ada promo-promo. Lah itulah yang dinamakan sebuah pesaing. Jadi bagi seorang yang ingin melakukan kegiatan bisnis harus pintar-pintar membuat strategi bahwasanya bisnis itu banyak pesaing. Tapi perlu diketahui bahwasanya pelaku bisnis atau orang yang bergerak ingin menciptakan sebuah bisnis harus tahu risiko. Semua yang berbisnis apapun itu pasti ada risikonya. Yang terpenting satu, fokus, yakin bahwasanya pemasaran yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, apapun yang dikerjakan dengan niat, pasti hasilnya bagus. Di dalam sebuah aspek pemasaran ada namanya promosi. Di aspek pemasaran, kunci utama dari sebuah keberhasilan pemasaran adalah promosi. Berarti kita melakukan sebuah gencar-gencaran untuk promosi. Promosi ini bertujuan apa? Satu, untuk memperkenalkan produk kita ke orang lain, memperkenalkan produk ini ke masyarakat, memperkenalkan produk ini ke customer. Tentunya ketika sudah seperti itu pasti produknya itu pasti akan dikenal. Kenapa sebuah perusahaan berlomba-lomba untuk mempromosikan produknya di televisi? Padahal televisi itu menitan, detikan itu harganya sampai miliaran. Kenapa? Yang menonton luar biasa.
Sekarang banyak media-media sosial di luar televisi, ada YouTube, Instagram, IG, semuanya. Itulah kemajuan teknologi untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa. Terima kasih Mbak dan Mas, itu adalah materi yang saya Bu Neri sampaikan hari ini tentang aspek pemasaran. Monggo untuk Mbak dan Mas yang ingin bertanya bisa untuk jenengan pahami dulu, dibaca lagi mana pertanyaan yang ingin panjenengan tanyakan dan materi apa yang belum jenengan pahami. Monggo. Siapa yang ingin bertanya? Banyak sekali ini berarti mahasiswa MA 6 ini tertarik sekali kalau membahas tentang aspek-aspek pemasaran. Saya tunggu aja Mas Wahid satu, Mbak Nanda yang kedua, yang paling pojok sendiri Mbak Alvina. Ya, untuk yang lain bisa tanya tentang aspek pemasaran semester depan. Salah ya? Berarti kapan-kapan lagi bisa lagi. Yang pertama adalah Mbak Nanda. Monggo Mbak Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nanda Eka Purwitasari, NIM 60220135. Izin bertanya. Pertanyaannya, kenapa pemasaran itu penting untuk disiapkan dengan baik? Bagus sekali pertanyaan. Terima kasih Mbak Nanda. Luar biasa. Kenapa pemasaran harus disiapkan dengan baik? Luar biasa. Yang kedua, tadi Mas Wahid, monggo Mas. Baik, perkenalkan nama saya Wahid Nugroho, NIM saya 60220190. Izin bertanya Bu, pertanyaannya, agar ada nilai tambah dari pemasaran, apakah yang perlu dipersiapkan? Ya. Mungkin cukup itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih nilai-nilai tambah dalam pemasaran yang harus disiapkan agar ketika kita mempromosikan sebuah apapun itu berjalan dengan baik dan diminati oleh masyarakat? Luar biasa Mas Wahid. Tepuk tangan untuk Mas Wahid dan Mbak Nanda. Yang selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu Mbak Alvina. Monggo Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Putri Ramadhani, NIM saya 60220018. Saya ingin bertanya Bu, promosi yang tepat sesuai kapasitas kita itu apa sih? Tolong sebutkan Bu, karena saya belum paham. Terima kasih. Terima kasih Mbak Alvina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ini biar saling menambah khasanah keilmuan. Tadi beliau sudah menjelaskan tentang aspek pemasaran, strategi promosi dan lain-lainnya. Mungkin ada dari teman Mas Wahid, Mbak Nanda dan Mbak Alvina yang bisa menjawab dari pertanyaan tiga teman panjenengan hari ini. Monggo, ada yang mau menanggapi atau menjawab dari pertanyaan Mbak Nanda dulu deh pertama. Oh, monggo Mbak Ismani. Perkenalkan, nama saya Siti Ismani, NIM 602206. Saya ingin bertanya, ingin menjawab pertanyaan dari saya Siti Ismani dari NIM 602206. Saya ingin menjawab dari pertanyaan Mbak Nanda Eka. Menurut saya, alasan mengapa pemasaran produk penting adalah agar terciptanya koordinasi antar tim yang lebih jelas, sehingga masing-masing tim tersebut lebih mudah untuk mengatur strategi atau langkah selanjutnya adalah menjalankan bisnis dengan persepsi dan tujuan yang sama. Bagaimana Mbak Nanda? Luar biasa Mbak Ismail sudah menjelaskan tentang bagaimanakah pemasaran harus disikapi dengan baik. Jadi pemasaran harus disikapi dengan baik, ya benar. Karena apa? Sebuah pemasaran itu ketika baik berarti banyak orang yang ingin membeli produk dan menggunakan jasa kita. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Ismail. Yang selanjutnya Mbak dan Mas, adakah dari kelas ini yang ingin menanggapi dari pertanyaannya Mas Wahid?
Ada? Ada yang ingin menanggapi pertanyaannya Mas Wahid? Ada? Ada tidak? Ya, monggo dari pertanyaannya Mas Wahid tentang agar ada nilai tambah dalam pemasaran. Apa yang harus disiapkan? Tadi kayaknya ada yang mau menanggapi. Monggo, ada yang mau menanggapi pertanyaannya Mas Wahid sebelum ini menanggapi tentang pertanyaannya Mbak Alvina. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dila Maharani, ini 60220118. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaannya dari Mas Wahid. Yaitu pertanyaannya, agar ada nilai tambah dalam pemasaran, apa yang harus disiapkan? Jawabannya yaitu bangun branding karena dapat membedakan produk atau jasa dari pesaing itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Mbak Alvina. Pertanyaan yang ketiga dari Mbak Alvina tadi, promosi yang tepat sesuai dengan kapasitas kita itu apa? Kapasitas kita itu sebagai orang-orang yang menurut saya belum melakukan kegiatan bisnis bisa, baru mengawali kegiatan bisnis. Ada yang ingin menanggapi dari pertanyaan Mbak Alvina sebelum nanti Bu Nelly yang menjawab? Ada? Nggak ada ya? Jadi gini, kapasitas apa sebagai pembisnis pemula dan orang-orang yang ingin melakukan kegiatan bisnis? Satu, gunakanlah media sosial yang sekarang ada. Contohnya satu, yang tadi Bu Nelly sampaikan, IG, Instagram. Promosi misalnya kita lagi bisnis baju, ya rajin-rajin promosi di IG. Yang kedua, promosi di Facebook. Jangan semua kan punya Facebook dan IG misalnya. Terus apa lagi? Di Twitter dan sebagainya. Gunakanlah media sosial itu dengan baik. Bagaimana kita mempromosikan produk kita? Satu, dengan bahasa yang bagus dan sopan. Satu, bahasanya yang baik agar orang itu tertarik. Jangan lupa ketika mempromosikan sebuah produk dituliskan nomor telepon. Sehingga apa? Orang-orang yang tertarik dengan produk yang panjenengan promosikan di IG, Facebook, media sosial lainnya, orang-orang itu atau customer bisa mengontak dengan jenengan dan jenengan bisa WA-WA yang sendiri. Jadi itulah gunanya sebuah kemudahan teknologi untuk kapasitas sebuah promosi pemasaran yang paling ringan yang panjenengan nanti akan lakukan ketika jenengan nanti ingin promosikan sebuah produk. Kalau perusahaan besar beda lagi, ada televisi, ada reklame yang besar-besar, ada baliho dan semuanya. Terima kasih Mbak dan Mas untuk perkuliahan aspek pemasaran kali ini luar biasa. Semoga materi, diskusi, pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak dan Mas mahasiswa, diskusinya, materi yang punya disampaikan semoga bermanfaat. Semoga ilmunya disimpan dalam hati panjenengan, benar-benar dijalankan dengan baik. Itu saja dari Bu Nelly. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya hari Rabu depan. Selalu jaga kesehatan. Salam buat keluarga di rumah. Jangan pernah kumpul dengan orang-orang toxic people. Selalu berkumpul dengan orang-orang baik, saling menghormati dan saling menghargai. Terima kasih M6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.